Tujuan dari pelaksanaan otopsi ini adalah inisiatif dari penyidik untuk menambah alat bukti yang nanti akan memberikan sebuah keyakinan kepada penyidik, yang nanti juga akan memberikan keyakinan kepada jaksa dan hakim terkait bagaimana korban bisa meninggal dunia. Karena bukan kewenangan penyidik dan juga bukan keahlian penyidik untuk menyimpulkan hal tersebut. Sehingga dibutuhkan proses otopsi. Dengan mekanisme otopsi nanti ahli yaitu dokter forensik akan menjelaskan penyebab kematian dari korban, terkait juga perkenaan luka yang kena di tubuh korban sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Dengan meninggalnya ini kan meninggalnya di akhir November itu Bang. Dan pelaksanaan otopsi sekarang apakah memungkinkan, bagaimana sebelumnya koordinasi dengan ahli, apakah memungkinkan mendapatkan hasil gitu Bang? Ya sangat memungkinkan, karena sebelum kita melakukan otopsi kan tentunya ada semacam gelar kecil ataupun koordinasi dengan ahli dokter forensik, sehingga kami sudah menyampaikan kronologi kejadian, waktu kejadian, dan bila mana sekarang kita lakukan otopsi apakah dimungkinkan untuk mengambil sebuah mendapatkan sebuah alat bukti baru. Dari dokter menyampaikan bisa, sehingga kita melakukan proses otopsi. Kalau ada yang otopsi ahli forensik dari mana nih Bang? Dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara. Bayangkara ya? Ya. Yang dari pihak luar Rumah Sakit Kota? Dan juga tambahan dari Rumah Sakit Kota. Tambahan. Nanti dari hasil otopsi dibawa kemana nih Bang? Dari hasil otopsi nanti kita minta dokumen dari dokter forensik, yang mana keterangan dokter forensik pun juga nanti akan dituang dalam sebuah berita acara pemeriksaan ahli. Jadi nanti dari hasil kegiatan otopsi akan mendapatkan dua produk. Yang pertama adalah produk berupa surat yang menjelaskan hasil otopsi, dan yang kedua keterangan ahli yang dituangkan dalam sebuah berita acara pemeriksaan ahli. Di sana tertuang mulai dari menjelaskan isi surat tersebut dan juga beberapa pertanyaan penyidik terkait dengan penyebab kematian korban. Ini kalau ada saksi kunci yang lain terkait dengan itu kan, karena sampai saat ini pengakuan dari pelaku. Kita tidak mengejar pengakuan pelaku, ya sekali lagi penyidik tidak mengejar pengakuan pelaku, namun penyidik hanya berdasarkan pada alat bukti yang ada, dan dengan ketersediaan alat bukti tersebut membuat yakin penyidik bahwa pelakunya adalah terduga yang sekarang sudah kita jadikan tersangka. Pelaku sampai saat ini. Motif itu berasal dari subjektif pelaku, bro. Kalau pelaku tidak mengakui, ya kita tidak bisa menggali motif. Karena motif berasal dari subjektifnya pelaku, bukan dari saksi ataupun dari korban. Gitu. Kalau terkait dengan tersangka dengan korban itu pernah ada cekcok atau seperti apa? Ya kalau kita berbicara di luar penyidikan pernah mendengar hal tersebut, pernah mendengar ya, tapi itu di luar materi penyidikan. Pernah mendengar, kalau misalnya kita mempelajari informasi lapangan, pernah terdengar ke penyidik bahwa sempat ada clash antara korban dengan pelaku. Dan masalah apa itu informasi? Kita juga belum mendalami, ya, kan di luar konteks. Besi yang nempel di gagang kayu, darah bisa nempel di sela-sela gagang kayu, berarti kan itu nusuk gitu loh, sehingga darah itu bisa masuk ke dalam gagang. Karena kalau misalnya kita lihat di lapisan bajanya pisau nggak ada darah ketemu di dalam, setelah dibuka baru ketemu darah. Berarti ini ada untuk menyesuaikan antara, ada korelasi di sana. Ada korelasi. Karena kami penyidik kan pasti menghubung-hubungan, semua dihubung-hubungan, korelasikan, ini bentuk sebuah kesimpulan. Kalau alibi pelaku yang terkait dengan tidak berada di lokasi atau tidak berada di rumah, ada keterangan? Ada keterangan yang menyangkal juga kok, ada keterangan yang mematahkan alibi pelaku.